Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati dosen pengampu sirah nabawiyah Pak Arif Hasanul Muna, dan yang saya cintai, yang saya banggakan teman-temanku semua. Dalam video kali ini saya akan membahas sebuah peristiwa yang sangat penting. Dua peristiwa yang saling keterkaitan dalam sirah nabawiyah dan juga secara Islam lainnya, dan juga mendapatkan pengaruh yang besar dalam sejarah Islam, yakni perang Badar dan perang Uhud, di mana keduanya ini adalah perang yang sangat penting dan sangat termasyhur dalam sejarah Islam dan mendapatkan hikmah yang sangat luar biasa. Saya mulai dalam peperangan Badar. Peperangan Badar ini dimunculkan karena rombongan Abu Sufyan akan pulang menuju lewat Badar, dan pasukan muslimin sudah mendengar berita itu. Akhirnya bermusyawarah untuk melakukan pengadaan pencegahan terhadap rombongan dagang Abu Sufyan sedang pulang. Akhirnya pasukan muslim yang diikut sertakan ada 319 pasukan itu menuju ke Badar untuk mencegah rombongan Abu Sufyan. Dan rombongan Abu Sufyan juga mendengar akan adanya pencegahan itu. Akhirnya kaum Quraisy mengutus 1.300 pasukan untuk mengadakan peperangan terhadap kaum muslimin yang sudah mencegah perjalanan pulangnya. Itu terjadi pada bulan Ramadan tanggal 17 tahun 2 Hijriah. Itu berarti kaum muslimin sudah melakukan puasa di bulan Ramadan. Nah, sebelum terjadinya peperangan, ada perang tanding terlebih dahulu, yang dari pihak Quraisy itu ada Utbah, ada Syaibah dan Walid. Sedangkan pihak muslimin aslinya ada 3 pemuda Ansor. Namun Utbah itu menolak adanya 3 pasukan itu karena bukan tandingannya. Akhirnya diutuslah Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Umayyah. Setelah adanya perang tanding tersebut, akhirnya Hamzah alias Utbah berhasil dikalahkan oleh Hamzah. Walid telah berhasil dikalahkan oleh Ali, dan Walid dan Ubaidiyah itu menempatkan 2 tusuk pedang ketika melakukan perang tanding, yang mana Walid itu meninggal saat perang tanding, dan Ubaidiyah Walid meninggal dalam perang tanding. Sedangkan Umayyah ketika menuju pulang dari perang Badar itu meninggal di suatu tempat sebelum sampai di kota Madinah. Dan dari perang tanding itu terjadilah peperangan Badar yang sangat sengit. Nah, peperangan ini sangat membutuhkan sebuah ideologi antara psikologi, karena dalam peperangan ini tidak ada perbedaan dalam melakukan
tegaknya suatu Islam. Misalnya saja Bilal bin Rabah membunuh majikannya sendiri, itu Utbah mau salah Umayyah bin Khalaf. Jadi tidak ada perbedaan dalam melakukan tugas menjalankan dakwah, baik itu yang dilakukan anak terhadap orang tua dilakukan oleh anak, guru yang dilakukan oleh murid, murid dilakukan oleh guru, dan lain sebagainya. Dan pada peperangan itu pertolongan Allah datang melalui pasukan malaikat, sehingga dikabarkan dalam suatu riwayat jumlahnya itu sangat besar. Bahkan ketika kaum muslimin ingin menebas kepala kaum Quraisy tersebut sudah terputus sendiri. Akhirnya Rasulullah mengatakan, bersabda bahwa inilah pasukan yang dijanjikan, yakni pasukan malaikat. Dari peperangan tersebut akhirnya kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang sangat besar, hingga kaum Quraisy kalah dan menyimpan rasa dendam atas kekalahannya dan tercurahkan pada perang Uhud. Dari peperangan Badar ini kita ambil hikmah bahwa yang pertama, pentingnya musyawarah, karena ada slogan yang sering kita dengar, yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat, seperti yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat ketika melakukan strategi peperangan dalam perang Badar. Yang kedua, tidak ada perbedaan dalam melakukan dakwah, baik itu yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua yang dilakukan oleh anak. Seperti halnya dalam peperangan ini, tidak ada perbedaan dalam melakukan tugas menjalankan misi dakwah, mau itu anak maupun orang tua, maupun itu saudara, maupun itu paman, tetap tegak dakwah itu tidak boleh didasari atas kepentingan famili, atas kepentingan pribadi, itu tidak boleh. Makanya peperangan Badar ini nama lainnya adalah Yaumul Furqan, perang pembeda. Maksudnya pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan yang terakhir dalam peperangan Badar ini adalah pertolongan Allah akan selalu datang, yang mana ini terjadi walaupun usaha kita sekecil apapun, walaupun usaha kita belum sebanyak apa yang kita lakukan, walaupun terjadi kesalahan, walaupun terjadi keluputan, walaupun terjadi kehilafan dalam melakukan sesuatu, walaupun kita melakukan perbuatan yang sekecil-kecilnya, tapi ingatlah pertolongan Allah akan selalu datang di mana saja dan kapanpun. Allah itu selalu menolong kita melalui pertolongan maupun bantuan yang belum kita ketahui. Sekecil apapun usaha kita, itu akan didengar oleh Allah dan akan dibantu oleh malaikat, akan dibantu oleh Allah kapanpun itu. Nah, seperti yang saya bahas tadi, kekalahan perang Badar yang dialami oleh kaum Quraisy itu akan memuncak pada perang Uhud. Perang Uhud itu menjadi latar belakang dalam kaum Quraisy untuk melakukan balas dendam, yang mana kaum Quraisy itu setelah menyiapkan pasukan 3.000 pasukan. Nah, sedangkan dari kaum muslimin itu telah terkumpul 1.000 pasukan pemanah 50. Namun sebelum dilakukan perang Uhud, seperti biasanya beliau SAW melakukan musyawarah terlebih dahulu.
karena ada sebagian sahabat yang belum pernah dalam perang Badar, dan pemuda tersebut yang belum pernah merasakan kemenangan perang Badar itu mengorbankan semangat untuk ikut serta dalam perang Uhud. Sedangkan dari pihak kaum perang Badar itu harus diikutkan kembali, dan meminta para pemuda yang ikut tersebut yang pengen ikut untuk mendiami kota Madinah apabila terjadi bergejolakan di dalam Madinah. Namun Rasulullah memberikan pernyataan bahwa kedua-duanya itu sangat bagus. Hanya beliau menyarankan untuk pemuda yang belum ikut perang Badar itu segera ambil alih, ikut andil dalam perang Uhud. Nah, ada suatu peristiwa yang mana ketika 1000 pasukan muslimin itu telah bersiap-siap, ada 700 pasukan yang berbelok. Ada 700 pasukan yang keluar dari barisan peperangan. Itu dikompori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul karena takut akan peperangan, dan juga takut bila kawannya kaum Quraisy itu akan mendapat kekalahan yang sama. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini merupakan seorang tokoh munafik yang dimana dia menampakkan keislamannya di Rasulullah, namun juga beliau marah, beliau sombong, beliau sangat dendam terhadap Islam ketika ia di belakang Rasulullah. Itu adalah sikap kaum munafik seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, peperangan ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Syawal tahun 3 Hijriah, di mana pasukan muslimin sudah sampai di Gunung Uhud. Beliau menyuruh para sahabat untuk yang 50 pasukan pemanah itu untuk ke Gunung Rumah untuk menjaga, untuk melawan siapa saja yang mendekati pasukan itu akan dipanah oleh pasukan pemanah tersebut. Tapi beliau SAW memberikan peringatan, jangan turun sebelum aku perintahkan. Nah, akhirnya pasukan muslim sudah sampai, pasukan Quraisy sudah sampai. Akhirnya terjadi peperangan tanding. Namun dalam pasukan kaum Quraisy ada sebuah pasukan wanita, di mana pasukan wanita ini ikut serta dalam Uhud karena juga ingin balas dendam atas suami-suaminya yang telah meninggal. Ketuanya yaitu Hindun, istrinya Abu Sufyan. Terutama Hindun sendiri juga mengakui bahwa ia merasa ingin balas dendam terhadap Hamzah karena telah membunuh suaminya. Terjadilah peperangan itu. Awalnya itu dimenangkan oleh kaum muslimin, tapi ternyata kaum pemanah yang 50 itu tergiur sekali oleh harta rampasan perang atau ghanimah, sehingga ia melupakan perintah Rasulullah SAW. Hanya ini dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid untuk memutar balik Gunung Uhud, dan dilakukanlah serangan balik. Akhirnya Khalid bin Walid melakukan itu, dan akhirnya pasukan muslimin kocar-kacir, kebingungan, bahkan mendapatkan kekalahan.
Dan suatu peristiwa yang sangat penting, yaitu peristiwa yang sangat sedih diceritakan oleh Rasulullah sedih dalam peristiwa itu, yaitu terbunuhnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Siapakah pembunuhnya? Itu adalah Wahsy, suruhannya Hindun. Hindun mengutus Wahsy untuk membunuh Hamzah. Ia mengatakan bahwa ketika sudah membunuh Hamzah, itu akan dibebaskan. Nah, keadaan mayat Hamzah itu sudah mengenaskan, perutnya sudah terbelah menjadi dua, kedua telinga itu sudah dipotong, hidungnya sudah terpotong, bahkan menurut riwayat potongan itu dijadikan kalung dan anting-anting Hindu. Nah, dalam peristiwa perang Uhud itu ada beberapa hikmah. Yang pertama, pentingnya musyawarah seperti yang saya jelaskan dalam peperangan Badar. Yang kedua, dalam peperangan Uhud, ada sedikit gejolak, ada sedikit ujian. Nah, cobaan dan gejolak itu adalah suatu tes untuk menguji siapa yang beriman dan siapa yang munafik. Jadi di dalam kehidupan pasti ada ujian, pasti ada kesusahan. Dan di balik itu ada suatu kemenangan. Namun bagi yang hatinya was-was, bukan was-was, hatinya itu seperti marah akan ujian tersebut, itu adalah orang yang munafik. Dan yang terakhir adalah kalau kita memikirkan dunia, itu akan lupa segalanya. Itu yang terjadi pada pasukan pemanah yang 50 itu. Awalnya mendapatkan kemenangan yang sangat besar, kemudian terdengar pasukan musyrikin kalah, meninggalkan ghanimah. Akhirnya kaum pemanah itu turun dari gunung tanpa mempedulikan peringatan Rasulullah, dan disinilah terjadinya kekalahan yang sangat besar. Dari peristiwa itu, kalau kita memikirkan dunia, kalau kita mementingkan dunia, itu akan hancur sendirinya tanpa mengontrolkan diri. Padahal Al-Quran sudah menjelaskan untuk menahan, namun manusianya yang melampaui batas, akhirnya terjadilah kehancuran pada diri sendiri. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kalau ada kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.